Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Nur Aziza Khairunisa, Nur Hidayatul Khalifi, dan Ofki Mei Lola Malika akan mempresentasikan materi tentang pemikiran kalam Al-Khawarij dan Al-Murji'ah. Yang pertama yaitu sejarah munculnya aliran Khawarij dan Murji'ah. A. Aliran Khawarij. Kata Khawarij berasal dari bahasa Arab khoroja yang berarti keluar, muncul, timbul, atau memberontak. Adapun yang dimaksud Khawarij dalam terminologi ilmu kalam adalah suatu sekte atau kelompok aliran pengikut Ali bin Abi Thalib yang keluar meninggalkan barisan karena tidak sepakat terhadap Ali, yang menerima arbitrase atau tahkim dalam perang Siffin pada tahun 37 Hijriah atau 648 Masehi dengan kelompok Bukhot atau pemberontak Muawiyah bin Abi Sufyan perihal persengketaan khalifah. Aliran ini muncul berawal dari peristiwa tahkim yang diadakan Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Situasi politik semakin memanas dan menimbulkan peperangan ketika pihak Ali hampir menang. Tiba-tiba berhenti karena pihak Muawiyah mengibarkan selembar kitab suci Al-Quran di ujung tombak. Hal itu ditafsirkan oleh pasukan Ali bin Abi Thalib sebagai ajakan damai, namun karena itu juga pasukan pendukung Ali terpecah. B. Aliran Murji'ah. Aliran Murji'ah berasal dari kata irja atau arja'a yang artinya menunda atau menangguhkan atau mengakhirkan atau memberi harapan. Maksud kata menunda di sini adalah menunda penyelesaian hukum sampai di hadapan Allah. Arja'a berarti pula meletakkan di belakang atau mengemudikan, yaitu orang yang mengemudikan amal dari iman. Aliran ini muncul dilatar belakangi oleh persoalan politik, yaitu soal kekhalifahan. Setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, umat Islam pada masa itu terpecah ke dalam 3 kelompok, yaitu golongan Khawarij, Syiah, dan Muawiyah. Dalam merebut kekuasaan, kelompok Muawiyah membentuk dinasti Umayyah. Syiah dan Khawarij sama-sama menentang kekuasaannya. Syiah menentang Muawiyah karena menuduh Muawiyah merebut kekuasaan yang seharusnya milik Ali dan keturunannya. Poin kedua, definisi pemikiran Khawarij dan Murji'ah. Al-Khawarij memiliki 2 doktrin, yaitu doktrin akidah dan politik. Doktrin akidah. 1. Seseorang yang berdosa besar tidak dianggap muslim sehingga harus dibunuh. 2. Setiap muslim harus berhijrah dan bergabung dengan golongan Khawarij. 3. Seseorang harus menghindari pemimpin yang menyeleweng. 4. Adanya wa'ad dan wa'id atau janji dan ancaman. 5. Amal ma'ruf nahi munkar. 6. Memalingkan ayat-ayat Al-Quran yang tampak samar. 7. Al-Quran sebagai makhluk. 8. Makhluk bebas melakukan perbuatannya. Doktrin politik. 1. Orang-orang yang terlibat dalam perang Siffin dan menerima tahkim atau perdamaian dihukum kafir. 2. Khalifah harus dipilih langsung oleh rakyat. 3. Khalifah tidak harus keturunan Arab apabila sudah memenuhi syarat-syarat. 4. Khalifah sebelum Ali bin Abi Thalib adalah Syah dan Khalifah Utsman bin Affan dianggap telah menyeleweng. 5. Khalifah Ali bin Abi Thalib dianggap menyeleweng setelah terjadi tahkim. 6. Khalifah dipilih secara permanen selama yang bersangkutan bersikap adil dan menjalankan syariah Islam dan dijatuhi hukuman bunuh bila zalim. Sekte-sekte aliran Khawarij. Sekte-sekte Khawarij terbagi menjadi 4, diantaranya sekte Al-Muhakkimah, sekte Al-Azariqah, sekte Al-Ibadiyah, dan sekte Al-Najdat. Lalu doktrin aliran Murji'ah. Doktrinnya antara lain menunda hukuman atas Ali, Muawiyah,
Amr bin As, dan Abu Musa al-Asy'ari yang terlibat tahkim dan menyerahkan kepada Allah di hari akhir, menyerahkan keputusan atas orang muslim berdosa besar kepada Allah, mementingkan iman daripada amal, memberi pengharapan kepada orang muslim yang berdosa besar untuk mendapat ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekte-sekte aliran Murji'ah, yaitu sekte golongan Murji'ah moderat dan sekte golongan Murji'ah ekstrim. Definisi kolerasi aliran kalam Khawarij dan Murji'ah. Aliran Murji'ah bertolak belakang dengan aliran Khawarij. Khawarij menganggap orang yang berbuat dosa itu bukan muslim melainkan kafir, sedangkan Murji'ah tidak mengkafirkan seorang muslim yang berbuat dosa, karena yang berhak menjatuhkan hukuman terhadap seorang pelaku dosa adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut Murji'ah, sekalipun seseorang itu berdosa besar, masih dianggap muslim dan mempunyai harapan dan kesempatan untuk bertaubat. Sekian dari kelompok 4. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.